Baik, selamat sore Ketua LBH dan rekan-rekan. Hari ini kita hadir di kantor SMSI dalam rangka perkenalan ya. Perkenalan tentang dibentuknya LBH SMSI. Artinya LBH Lembaga Bantuan Hukum Serikat Media Cyber Indonesia, Provinsi Lampung. Selamat datang Bung Habibie. Ya, silakan perkenalkan diri dan mungkin perkenalkan kawan-kawan lah. Baik, terima kasih. Saya Ketua LBH SMSI Provinsi Lampung, nama Ridwan Habibie SHMH. Terus sekretarisnya Bung Indra Jaya SHCL. Terus wakil ketua ada Doang Andreas SH. Ada wakil sekretaris Bung Nobrizal SH dan Siap. koordinator Lampung 2 Bung Faizal Aturianto SHI. Udah komplit nih ya. Ya. Masih ada teman-teman yang lain ya. Banyak. Masih banyak ya. Ada 17 orang. 17 orang untuk sementara waktu ya. Ya. Mudah-mudahan yang lain bisa bergabung ya. Ya. Harapan kita begitu. Baik, terima kasih. Yang pertama ingin saya tanyakan, saya selaku Ketua SMSI Lampung, tentu masyarakat khususnya di Lampung ingin bertanya apa maksud dibentuknya LBH SMSI. Kan kira-kira seperti itu. Mungkin jelaskan visi misinya, ruang kerjanya seperti apa, sehingga masyarakat punya kesempatan untuk melaporkan, mengadukan atau meminta informasi atau edukasi dan sebagainya tentang persoalan-persoalan hukum. Masyarakat sekarang ini melihat bahwa kasus hukum ini begitu banyak dan kompleks, tetapi mereka mau melaporkannya juga bingung, melaporkan kemana. Untuk melaporkan mereka berpikir harus keluarkan uang, kocek uang. Saya nggak punya uang, kan kira-kira begitu. Nah, di sini kita lahir LBH SMSI. Ya, mohon dijelaskan dulu nih kepada teman-teman yang ada. Baik, pemirsa Lampung, bahwa kami LBH SMSI Lampung, bahwa kami membuka posko pengaduan, yaitu tentang kendala hukum yang ada di masyarakat Provinsi Lampung, yang ada kendala hukum, permasalahan hukum di Polsek, di Polres, di Polda Lampung. Silakan melakukan pengaduan ke SMSI Provinsi Lampung. Karena kami membuka pengaduan ini karena banyak kendala masyarakat di daerah, karena ada permasalahan hukum banyak yang dipermainkan oleh Oknum ya. Ya, tapi bahwa ada permasalahan hukum, ada yang buat laporan sampai 2 tahun, sampai setahun, banyak yang tidak ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Maka kami coba untuk membuka pengaduan persetujuan di daerah-daerah. Silakan hubungi di SMSI, posko SMSI di kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung. Oke. Nah, untuk yang di provinsi kan kita sudah bentuk sendiri ya. Iya. Berkantor di Sekretariat SMSI Lampung ya. Di Jalan Gatot Subroto nomor 15 Pahoman. Kita berharap pada masyarakat nggak usah segan-segan ketika mempunyai persoalan hukum ya. Jangan takut untuk hadir memberikan laporannya ketika menghadapi persoalan-persoalan masyarakat, kasus-kasus publik ya, yang merasa dirugikan oleh oknum yang kita sebut ya. Silakan datang, silakan berkonsultasi. Artinya nanti teman-teman bisa bantu ya, kira-kira begitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, pemirsa kita, kawan-kawan kita yang ada di sana ingin bertanya, kasus apa aja sih yang kira-kira yang boleh kami melapor, kira-kira seperti itu. Ada beberapa laporan dari masyarakat, boleh untuk melaporkan apa yang masalah di masyarakat tentang tindak pidana boleh, ada masalah urusan perdata juga boleh. Perdata dan pidana. Ya, perdata, Oke. pidana silakan saja. Apalagi untuk masalah PEN juga bisa. Oh gitu. Ada ahlinya. Mungkin ada tambahan dari. Terima kasih atas waktunya, bahwa perlu kita sampaikan hadirnya LBH adalah memberikan bantuan hukum bagi masyarakat pencari keadilan. Pencari keadilan. Pencari keadilan. Oke. Karena selama ini ada banyak sebenarnya
lembaga-lembaga bantuan hukum lainnya. Cuma di sini LBH SMSI hadir akan memberikan warna yang berbeda. Dalam arti begini, kita akan maksimal seperti yang disampaikan ketua tadi, semua aspek, semua hal yang berkaitan dengan hukum, baik kita selesaikan melalui litigasi maupun non litigasi. Litigasi itu kita selesaikan melalui pengadilan ataupun non litigasi melalui penyelesaian melalui musyawarah. Kenapa SMSI kami beranggotakan lebih dari Hampir 200 media kita. 200 media ini, kita punya kans sekali untuk menyentuh masyarakat-masyarakat yang memang berada di pedalaman Dan tidak mengerti soal Tidak hukum mengerti juga hukum. masalahnya. Jadi, mereka bisa melibatkan pengurus-pengurus SMSI di kabupaten, Oke. bisa berkoordinasi dengan wartawan-wartawan setempat, kemudian dikoordinasikan dengan LBH. Oke. LBH mudah-mudahan bisa memberikan arahan, Edukasi. edukasi, Pendampingan, dan juga ya. memberikan advice, Advice. nasihat terhadap langkah-langkah hukum yang diperlukan. Jadi yakinlah bahwa semua persoalan itu kan ada jalan keluar. Ada jalan Dan keluarnya. kami juga kebetulan di sini 17 orang itu hampir rata-rata advokat. Rata-rata advokat Rata-rata advokat artinya memang sudah bisa beracara. beracara. Jadi jangan khawatir bahwa LBH ini ya bukan kaleng-kaleng kelas. Ya. Jadi juga teman-teman juga memang profesi selama ini sudah keluar masuk pengadilan, dari berbagai aspek sudah kita tangani, jadi baik perdata, pidana, tun, PHI maupun hal-hal lainnya yang sifatnya berhubungan dengan hukum, silakan koordinasi, berikan informasi, dan kita saling bertukar pikiran. Oke. Mungkin itu yang dapat kami saya sampaikan. Jadi yakinlah bahwa kehadiran kami ini bisa memberikan kontribusi, bisa memberikan manfaat, sehingga kehadiran LBH ini juga benar-benar mempunyai manfaat bagi masyarakat Lampung khususnya. Itu yang penting ya. Jadi artinya kehadiran kita membawa manfaat kepada masyarakat umum. Rata-rata yang membutuhkan pendampingan ini kan kategori masyarakat yang kurang mampu dari sisi ekonomi. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah yang mohon maaf mereka tidak punya finansial ya dengan persoalan hukumnya, sehingga pesimis dengan kasus-kasus yang ada. Sudahlah, nggak akan bisa diproses secara hukum tentang keadilan yang mereka harapkan, kan kira-kira begitu. Nah, ini yang menjadi persoalan. Nah, kalau boleh tahu mungkin Bung, tolong dijelaskan tambahan apa sih yang sudah kasus-kasus yang sudah diangkat misalkan gitu loh. Terima kasih lagi bahwa kalau mengenai persoalan seperti contoh yang kemarin persoalan CAT yang baru, mungkin lagi ya yang kita bahas, yang kita gaji, yang kita coba lindungi hak hukum daripada pencari keadilan. Dan memang kita langsung surat pertama kita masuk juga langsung direspon, dan bahkan juga kita mengapresiasi, kita juga menghargai kinerja polisi yang mungkin sibuk dengan kesibukan dengan perkara yang luar biasa. Jadi yakinlah bahwa kita juga tidak pernah berseberangan, bahwa polisi, hakim, jaksa itu pun adalah mitra kita. Cuman yang kalau soal bantuan bagi pencari keadilan, bagi tadi yang kurang mampu atau segalanya, silahkan berhubungan dengan kami, silahkan kontak melalui lembaga-lembaga yang ada di kabupaten masing-masing, nanti kita beri telaah. Dan juga di sini penting kehadiran LBH adalah mengedukasi. Nah, edukasi ini memberi pengertian bahwa sebenarnya di daerah-daerah itu ada yang namanya posbakum, tetapi kan masyarakat belum memahami posbakum itu apa. Sebenarnya ada pos bantuan hukum. Nah, artinya edukasi LBH ditambah dengan posbakum setempat, jadi sebenarnya link-link keadilan ini banyak sebenarnya. Banyak, cuman tidak termanfaatkan. Nah, tugas kita adalah bagian daripada mengedukasi ini, bahwa ada saluran-saluran yang bisa digunakan mereka. Cuma kan persoalannya kan memberikan masukan kepada masyarakat, memberikan arahan itu kan menjadi tugas semua pihak, termasuk para lawyer, khususnya LBH daripada SMSI sendiri. Betul. Ini untuk kasus-kasus bahwa juga kita rasakan manfaatnya ketika nanti berhubungan dengan kita. Jadi kita juga nggak mau juga
sesumbar bagaimana seperti apa, tapi lihat saja buktinya terhadap apa yang kita lakukan dan apa juga hasilnya yang sudah dirasakan oleh para pencari keadilan maupun manfaat yang sudah mereka terima. Oke. Jadi memang kondisi masyarakat ini ya tadi, ketika masuk persoalan hukum, orang satu baik salah maupun benar takut ya. Padahal mungkin kalau dia salah, artinya proses hukumnya juga tetap terproses. Kita melakukan pendampingan, jangan melewati atau melampaui tentang apa yang sudah digariskan ya. Kalau misalkan orang mencuri koridor hukumnya ya. Nah, ini yang perlu mungkin dilakukan pendampingan. Nah, ada pertanyaan juga, kenapa misalkan koruptor ya kok dilakukan pendampingan gitu loh. Kira-kira seperti itu. Nah, ini juga mungkin juga kan perlu juga kita kasih penjelasan supaya jangan negative thinking terhadap lawyer ya atau penasihat hukum. Yang dibela itu kan seperti apa sih sebenarnya? Supaya masyarakat juga tahu kenapa sih lawyer-lawyer ini mungkin melakukan pendampingan hukum kan kira-kira gitu. Baik. Jadi gini, pertanyaan yang memang luar biasa menurut saya begini, karena gini. Sebenarnya kan koruptor itu kan persalahan perbuatannya, tapi memang ada hak-hak yang harus kita lindungi. Hak yang harus dilindungi. Ada hak hukum yang harus dilindungi. Misalnya begini, ketika dia didakwa mencuri, misalnya mencuri lah, koruptor mencuri 10 juta, tetapi tiba-tiba dia diterapkan hukuman bukan untuk kasus seperti itu. Oh, jadi itu ada fase-fase yang memang bukan pada faknya. Ya. Misalnya dia harusnya dakwaan ini tepatnya pasal sekian, ayat sekian, tetapi didakwa dengan pasal yang ini. Nah, ini hak-hak hukum ini yang harus kita lindungi. Jadi bukan berarti kita melindungi perbuatannya. Bukan melindungi perbuatannya. Tapi kita melindungi hak hukumnya ya. Hak hukum ya. Jadi ya dia salah ya, kalau dia memang peruntukannya hukumannya harus 2 tahun ya silakan 2 tahun. Jangan dihukum 10 tahun. Jangan sampai dihukum 10 tahun. Nah, 8 tahun yang bukan menjadi pertanggungjawaban dia tidak etis juga dong. Benar, karena ada keluarganya juga yang terkena imbas dalam persoalan itu. Nah itu jadi jangan salah pengertian, bukan melindungi koruptornya, tapi melindungi hak hukumnya yang memang harus dilindungi. Ya. Jadi memang ada batasan-batasan yang menjadi batasan dia, mana yang dilindungi, mana yang juga harus kita serahkan pada proses hukum. Iya. Nah, terkait dengan kemitraan kita tadi yang disebutkan dengan kepolisian, pengadilan, kejaksaan dan sebagainya. Bagaimana upaya kita nih supaya artinya lembaga-lembaga itu kita hadir ini bukan merupakan bukan sebagai institusi atau lawan yang berseberangan, tetapi mitra ya, kira-kira seperti itu. Kemarin contoh ada kasus yang dilaporkan di Polres Bandar Lampung ya tentang CAT ya. Itu boleh dijelaskan sedikit mungkin dengan kasus itu. Tetapi kita berterima kasih ya. Artinya Polres begitu cepat tanggap ya dengan pengaduan dari LBH langsung ditanggapi. Artinya kan kita lihat juga bahwa Polresta ini tanggap. Artinya dengan persoalan-persoalan yang ditangani oleh teman-teman LBH SMSI kan gitu ya. Nah mungkin supaya tidak ada multitafsir terhadap kasus itu, supaya jelas apa sih yang dibela. Coba sedikit bisa kasih pencerahan mungkin supaya orang bisa belajar ya terhadap kasus itu. Kita di sini diskusi dalam rangka belajar apa sih masalahnya, sehingga masyarakat kalau mendapatkan sesuatu yang dirugikan ya mereka juga punya kesempatan untuk melaporkan kira-kira gitu. Baik, silakan. Perlu saya jelaskan di sini terkait peran kita dalam mengawal perkara dari klien kita terkait CAT itu. Di sini perlu saya sampaikan, sebelum kita melangkah kepada pelaporan, kita melalui tahapan-tahapan. Langkah yang kita tempuh adalah memberikan somasi. Somasi pertama kita layangkan dan kita berikan batas waktu kepada pihak CAT. Tentunya dalam hal ini sebagai penanggung jawab adalah direktur. Terduga ya masih terduga ya. Terduga karena diduga melakukan tindak pidana. Oke. Melewati batas waktu yang kita berikan, maka kita layangkan somasi kedua.
Oh, kedua sudah. Oke. Sampai batas waktu tentunya yang kita berikan juga. Oke. Namun langkah yang kita tempuh secara persuasif tersebut tidak mendapatkan respon yang kita harapkan semestinya. Harapan kita tentunya ada jawaban. Iya. Namun sejauh ini kita anggap yang patut diduga melakukan tindakan pidana terhadap klien kita, maka dalam hal ini kita tingkatkan kepada pelaporan. Tentunya di sini kita angkat melaporkan kepada SPKT Polda. Iya. Namun dalam hal ini perkara tersebut dilimpahkan di Polresta Kota Bandar Lampung. Yang tadinya di Polda. Ya. Maka setelah ada pelimpahan kita mendapat panggilan untuk menghadirkan saksi Oke. dan untuk dimintai keterangan. Sejauh ini kami dari tim LBH SMSI Provinsi Bandar Lampung konsisten mengawal perkara dari klien kita Oke. yang diberikan kuasanya kepada kami Iya. di LBH Kota Bandar Lampung. Maka setelah kita tindak lanjuti ada respon yang cukup baik tentunya dari mitra kita kepolisian, dalam hal ini khususnya Polresta Kota Bandar Lampung. Maka setelah dihadirkan beberapa saksi yang kita upayakan sebagaimana yang harus kita penuhi daripada permintaan penyidik, Iya. maka ada tindak lanjut. Maka di situ setelah terpenuhinya semua saksi-saksi dalam berita acara dan ditandatangani, maka di sini langsung mendapat respon yang cukup kuat dan alhamdulillah mendapat atensi dari Bapak Kapolresta. Oke. Betul. Nah, dalam hal ini langsung kami dari LBH Bandar Lampung mendapatkan informasi bahwa terkait perkara laporan dari klien kami sudah diteruskan kepada tingkat pemanggilan atau undangan klarifikasi. Oh, sudah ditindaklanjuti artinya ya gitu ya. Bahkan dalam hal ini undangan tersebut tidak hanya cukup kepada direkturnya, namun istri terduga Oh. terkait laporan klien kami tersebut. Jadi dalam hal ini kita tetap fokus dan kita kawal terus hingga tuntas tentunya. Harapan kami semoga apa yang kita ambil langkah-langkah ini menjadi Pembelajaran ya. pembelajaran lah bagi masyarakat terkait apapun itu memang tidak terlepas daripada produk aturan hukum. Ya. Maka harapan kami dari LBH SMSI Lampung pentingnya memahami terkait hukum. Ya. Bila mana masyarakat mengalami satu kesulitan, kami hadir di tengah-tengah masyarakat Ya. untuk memberikan edukasi tersebut. Edukasi pendampingan ya. Ya, pendampingan. Dan kami tidak akan segan-segan memberikan pendampingan bila mana diperlukan. Ya. Seperti itu. Mungkin sejauh ini itu saja yang bisa kita berikan keterangan tersebut. Ya. Mungkin lebih lanjut ada yang bisa menambahkan. Mungkin ada tambahan dari saya, mungkin pertanyaannya, apakah pendampingan kita itu dengan kita bikinkan laporan, apakah hanya pendekatan hukum ataukah langsung mungkin ada mediasi ya? Ada nggak kayak gitu ya? Kan tidak semua persoalan itu harus lari ke langsung Ke pengadilan. pengadilan. Harapannya mungkin kita juga kan kalau bisa misalkan ada jalan tengah yang kita laporkan, mereka punya niatan baik, dikomunikasikan, ada restoratif justice ya. Masih mungkin ya seperti itu ya. Sangat mungkin. Masih mungkin ya. Dalam hal ini LBH SMSI Lampung, Provinsi Lampung, Ya. sebenarnya memberikan celah itu. Masih ada memberikan celah ya. Memberikan celah. Artinya kita juga tidak memungkiri terkait restoratif justice. Iya, iya. Namun dalam hal ini dan sejauh ini belum ada upaya niatan baik Dari pihak sana, dari seperti terduga. itu. Iya, iya. Ya mungkin nanti dari mitra kami kepolisian mungkin nanti akan mempertemukan kembali Iya. dengan harapan bagaimana proses tindak lanjut selanjutnya ini. Iya. Artinya kasus ini benar-benar kita kawal ya. Kita kawal. Kawal. konsisten kita kawal. Oleh teman-teman LBH SMS akan mengawal ya sampai tuntas ya. Sampai tuntas. Ini bukan persoalan bahwa mereka dirugikan atau dan sebagainya, tetapi ini sebagai contoh kasus ya. Contoh kasus. Supaya tanda petik orang-orang yang berpikir untuk melakukan tindak pidana merugikan kepada masyarakat untuk tidak melakukan lah, kira-kira begitu. Nah, harapannya kepada pihak Polres, harapan dengan
kasus ini mungkin Bisa ditambahin. ditambahin mungkin harapan kita supaya kasus ini kan tidak berlama-lama. Ya. Harapan kita kan orang jangan sampai jenuh dengan melaporkan kasus, ada rasa alah capek lah, percuma lah. Karena ada pemikiran yang mindset masyarakat di sekarang ini begitu dilaporkan bertele-tele. Harapannya kalau bisa sudah melaporkan, buktinya sudah ada, yang dipanggil juga, yang dilaporkan juga ada. Kalau bisa cepat lah, jangan bertele-tele. Karena harapannya kalau memang harus bisa dimusyawarahkan dengan restoratif justice tadi ya. Tetapi kalau memang kedua belah pihak tidak ada kesepakatan ya silakan lanjut ke pengadilan ya. Artinya seperti itu. Nah harapannya kalau kita kan merupakan mitra dari kepolisian. Harapan kita pada kepolisian yang sudah merespon kita ini kan cukup bagus ya. Mudah-mudahan segala persoalan bukan hanya terjadi di pihak kita ya LBH SMS itu, tapi masyarakat ketika ada laporan dan pengaduan pihak kepolisian juga cepat tanggap. Karena itu yang dirindukan oleh masyarakat ya. Kerinduan hukum itu masyarakat itu terhadap kepolisian, institusi hukum, penegak hukum dan sebagainya. Ada satu kerinduan punya rasa punya rasa diperhatikan kira-kira. Persoalan nanti kasusnya benar atau salah itu kan pengadilan yang membuktikan. Nah kira-kira harapannya kira-kira gimana nih? Supaya ini juga menjadi perhatian bukan hanya di Polres maksud saya. Ya penegak hukum yang ada di Provinsi Lampung khusus ya, bahkan di nasional, supaya kita hadir di sini untuk mengingatkan, ya kan, menginformasikan jangan juga ada oknum-oknum yang bermain-main dalam kasus-kasus kepentingan masyarakat kira-kira begitu ya. Ya makasih. Ya memang kami sebagai LBH SMSI Provinsi Lampung terkait masalah jahat ini memang kan dari awal ini kan sudah mendampingi klien kami itu dari tahapan yang tadi sudah disebutkan oleh rekan kami ini. Tahapannya itu kan memberikan somasi itu kan sama aja tanggapan dari pihak terlapor itu, bagaimana tanggapan dari pihak terlapor, apakah dia mau memberikan jawaban yang kita inginkan. Itu kan maksudnya tahapan itu kan bisa win-win solution lah kayak gitu kan. Makanya kita mengambil langkah memberikan surat somasi itu, somasi 1 tahapannya sampai 3 waktu yang sudah ditentukan nggak ada jawaban, terus kita melayangkan lagi somasi 2 masih tidak ada tanggapan, barusan kita bikin laporan ke Polda dan di di Polresta. Nah dari situ oknum dari dari pihak penyidik Polresta dia sangat ibaratnya merespon lah dari pihak kita bikin laporan selang 2 hari kalau nggak salah ya, selang 2 hari pihak penyidik memberikan surat ke pihak terlapor bahwa surat undangan klarifikasi lapor itu kan. Jadi memang seharusnya kalau seumpamanya kita sebagai pelapor sudah bikin laporan terus saksi udah mencukupi buat alat bukti, harus segera memanggil atau menindaklanjuti ke pihak si terlapor tersebut karena ini jangan sampai kita menunggu lagi sampai berhari-hari, berminggu-minggu, sampai bertahun-tahun kan seperti itu. Makanya kita juga sebagai LBH SMSI Provinsi Lampung ini harus berperan aktif juga, jangan kita pasif. Karena terkait kita sebagai pendampingan klien di Polres, Polda, itu memang kita harus aktif. Karena aktif itu kan harus kita menghubungi penyidik sampai di mana. Tapi kalau sifatnya kita pasif ya pasti dari pihak mereka juga ya pasti gimana nih responnya kok pasif juga kayak gitu. Artinya kalau saya lihat teman-teman mitra kita dari kepolisian dan sebagainya jangan alergi juga ya kita mengingatkan ya. Karena mungkin mereka lupa dan sebagainya. Artinya kita mengingatkan bahwa ini ada satu kasus yang perlu jalan kira-kira begitu ya. Ya makanya kan dari pihak LBSMS itu kan kita memang saling koordinasi ya. Saling koordinasi ke penyidik, baik ibaratnya penyidik bahwa
ini tahapan ini udah sampai di mana kan kayak gitu. Ya. Terus apalagi kapan nih pihak terlapor akan dipanggil, Ya. langkah-langkah selanjutnya. Jadi kita diem aja habis laporan terus Ya. kita harus tanggung jawab. Iya, iya, Seperti betul, itu. betul. Nah, kita harus ada peran aktif di situ. Jadinya klien juga percaya nih, buat LBH SME berarti kinerjanya seperti ini. Iya. Kayak gitu. Gimana klien atau masyarakat umum mau percaya kita butuh mendampingi suatu klien kalau Ya. selama ini kita juga pasif. Iya, iya. Gitu. Artinya dengan persoalan-persoalan itu peran serta kita nggak boleh diam ya. Iya. Kita tetap mengingatkan kepada pihak-pihak. Iya. Artinya kalau hal ini dilaporkan kepada pihak kepolisian, kita juga wajib mengingatkan. Kita berharap dan titip pesan ya tentunya ya. Kapolda kita juga kan luar biasa nih yang sekarang ya. Artinya institusinya harus menjadi contoh kepada publik ya, bahwa mereka merupakan lembaga yang respon lah ya, respon terhadap keluhan, persoalan, sehingga masyarakat itu tidak antipati ya ketika melaporkan kasus-kasusnya. Mungkin itu ya, Pak Ketua, ada yang mau ditambahkan? Closing statement harapannya nanti kita tetap dengan kasus-kasus lain ya. Iya. Kita coba. Jadi kami dari LBH SMSI Provinsi Lampung mengucapkan terima kasih kepada Kapolresta yang sudah membuat atensi untuk laporan kami. Mudah-mudahan kita bisa membangun mitra yang baik antara LBH SMSI dengan kawan-kawan penegak hukum yang mudah-mudahan kedepannya bisa berjalan Sinergi ya. ya bisa sinergi, dan kami akan mengawal terus dan fokus untuk perkara ini sampai tuntas. Itu prosesnya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman SMSI. Sekian, kita lanjutkan dalam tema-tema yang lain. Oke, terima kasih.